Pemirsa, Nur, petunjuk kecerdasan, NPK tubuh, NPK rohani, NPK jiwa. Kang Teddy, Iya. dari uraian Kang Teddy tentang mitokondria, saya semakin sadar dan menyadari bahwa selama ini saya melakukan kebodohan. Apa itu bodoh? Saya ini kalau sholat sukanya merem. Satu. Yang kedua, saya ini sukanya kalau melakukan sesuatu itu merem. Nah, ternyata itu salah. Setelah Kang Teddy kasih tahu tentang mitokondria, soalnya saya ingat merek barang elektronik Mito ini. Nah, mitokondria itu ternyata Kang Teddy tadi bilang cari tempat yang enak, suasana yang enak, mata melotot, Ya. perhatikan ketika kita menghirup dan mengeluarkan napas. Itu tidak usah saat jenengan perhatikan. Artinya gini, Mas. Gimana? Kalau jenengan tidur kan sudah saya contohkan. Saat jenengan tidur itu napas masuk keluar, kan itu di luar kontrol kamu sesungguhnya. Ya. Artinya begini, mengapa saat kamu itu di surga punya mata tapi kan belum digunakan. Lah pas lahir itu nanti ternyata kamu buta, kan bersyukur kamu tidak dibutakan. Kenyataannya fungsi penglihatanmu kan normal. Itu kan harus disyukuri dulu. Fungsi pendengaranmu juga normal. Menurut Quran Iya. yang Kang Teddy tahu, Nah, syukur itu bagaimana? syukur Bentuk itu syukur itu seperti apa? syukur itu keterbukaan, kamu menyadari segala-galanya apa yang ada di dirimu menggunakan tepat. Jadi bukan Untuk mengucap. adaptur. Ya bukan. Nah, pemirsa, menurut petunjuk kecerdasan. Jadi ojo olah-walik, soto ae. Makan soto itu gitu loh. Ya, gini. Syukur itu sebetulnya melepaskan kekufuranmu. Jadi apa yang selama ini pemahaman maupun konsep yang ternyata menutupi pemahamanmu tentang Al-Quran di dalam dirimu, itu jangan lepas. Sehingga nanti terbukalah, namanya kalau sudah terbuka itu tuh muka safa. Persaksianmu bisa kamu buktikan gitu aja. Sehingga kamu bisa membuktikan persaksianmu itu tidak menjadi angan-angan lagi persaksianmu. Nah, selama ini orang musyahadah, persaksianmu yang bagaimana dikejar bingung kamu. Padahal adanya matamu melihat, ya kamu sholat jangan delok-delok ae, tapi nek diceluk aja celuk nyauri. Hanya apa piye sih aku iki sholat, mosok ya mau gitu. Tidak boleh gitu loh. Artinya kan ini sangat gini lah, bahas yang fair saja. Kamu itu sudah melihat matamu. Sholat wa Allahu Akbar merem gitu, mau fokusan apa kamu itu? Itu loh. Aku lah bingung malah gitu loh. Kayak panca indramu adanya ya ini, gunakan. Ini nggih cebok ya gawe cebok, wayah cebok. Ini waktu maam ya maam digawe. Lah bagi orang kidal mosok mbok lolokke. Oh, nyatanya ada orang kidal. Itu loh. Artinya saat jenengan melakukan aktivitas apa aja, yo merem. Sudah gitu. Jenengan pas ritual mbek nyonya apa merem? Gaya anak itu loh wis ngono ae. Kan lucu. Itu ya nikmat ono tubuhe delok ono ngene ya. Biar kamu bisa secara anatomi kenal. Dadi dibujuki iki teh sapi kok teh bojomu ro. Lah nek merem terus dibujuki karo teh sapi piye? Nek tak kanane wing guyu dhewe ketok goblok bukan. Ngono lho, aja goblok-goblok nemen lah. Matamu wis melek malah merem. Berarti nek njaluk utuh awak. Ya itu kan kamu membohong dirimu dengan persaksianmu sendiri itu loh. Masa saya mengarahkan ke sana kamu bingung menerima? Wong padha duwe akale awake dhewe. Wes ketok goblok ya saiki, raketan jegrek nang kene gedene kaya ngene ya gagah. Goblok Pak ya. Tertawa dia karena ingat gobloknya itu, dan kegoblokan itu dopeni sampai 50 tahun. Ngono lho, dicuci lagi 15 dino iki. Kan ya lucu tuh. Terus lahirnya piye bocah iki biyen kan ngono akhirnya. Makanya saya kan tadi bilang di video sebelumnya,
Life is very simple. Iyalah wis. Pokoknya asik aja nek bahas Quran, jenengan gak ada sing dibujuki ngono lah. Mosok jenengan kuwi wis duwe moto. Mangan kacang kaya mbok nikmati ning warkop, enek wong wedok ayu yo sawangen. Iku wis bajomu ngene lho. Nyawang wong ruwet, mblenek, wis ndek ngene kan gak enak. Ya sing ayu sawangen kan ngono. Cuma kan kamu tahu batasan antara sing ayu karo ora. Lek motomu merem arep piye nek mu bedakan. Makanya saya sampai kasar lah ya. Saya penganalogiannya kasar. Lah engko nek didepne sing didepne teke sapi, awakmu merem budhe mau merem dikemuli terus rakyat akan terjadi kelucuan gitu loh. Enggak, aku nyontok ning ngene salah ora kira-kira. Ini konten orang yang berakal sehat. Bukan hanya Rocky Gerung yang berakal sehat. Gerung-gerung. Nah, kita juga sama harus berakal sehat. Artinya berakal sehat di sini adalah kesadaran tentang Allah itu sendiri. Ya kesadaran dengan mempraktekkan apa yang ada perangkat di dalam dirimu itu gunakan sesuai dengan kemanfaatannya itu Untuk menyaksikan iya dan lah membayinahkan. iya lah motor picek malah merem wong sing picek berobat nyatane gini lah jenengan iku nyapo to sampai gawe kacamata tak tekoni karena nyawang tulisan wis kempel sehingga mbok kei kacamata kudune kan gak gelem iku nek aku ya seneng sing ora gawe kacamata itu kan ditambahi lah saiki lho wis melek nglakoni salat ibadah malah merem lah iki ngungkuli wong gawe kacamata nek ngarani ngono lho nek aku ngomong ngono piye makanya bukalah matamu aja gawe mata kuda kene okol engko sing metu akalmu karena kamu dibatasi itu loh masa contohku ki ngapusi sih mas Hip hip, sar sar, hip sar, hip hop. Ojo budek amat lah. Rungokno wong tua ngomong itu. ya dia sendiri udah tahu makanya sekarang iya mas sholat aku saya mulai dini bero anak jungkir balik ya jungkir mau sholat gitulah lucu nanti kalau bahas ini kamu sudah lah makanya segala sesuatu dulu kau ngajarin kamu harus merem dengan fokus gini nah aku tak bantah sih tuh pak aku kira semelek malah bukan merem ini piye kudune lah aku namatnya apa tak pentol ngene pak dadi urung tenang kok nek mbok bujui aku ki ngerti ngono lho. Jadi kekusukan itu adalah sebuah jadi kusuk itu terlalu mengada-ngada anunya apa namanya definisinya. Ngene lho Mas, ngene wis. Jenengan waktu nglakoni salat kabeh, kupingmu kan ngono, enek wajan cedok, bojomu banting piring, berarti kurang duwite. Kan ngono. Terus anakmu celuk-celuk, tapi kan kamu ingat, oh aku ini melakukan sholat. Kekhusyukan itu artinya saat melakukan sholat, ya aja ngrespon sing kono ngono lho. Selesaikan sholatmu dari start sampai ke finish karena ada rukun syarat yang harus kamu penuhi. Masa kamu melakukan sholat, kupingmu ora budek terus sok-sok dek, Pemirsa, ini sebenarnya rahasia pemirsa, tapi tak buka ya pemirsa yang nggak apa-apa aja. Ya. Ini asli rahasia pemirsa, rahasia umum lah. Kalau sekarang kalau saya buka kan katanya sudah vibrasi keluar ya sudah nggak bisa ditarik kembali. Iyalah. Tapi nggak apa-apa, Iya. karena saya mau mencontohkan kebodohan kamu, Ya. bukan kebodohan saya lah ya, kebodohan kamu. Tadi dia nanti ngomong kamu mau Enggak urus, pokoknya saya udah bilang kebohongan kamu. Jadi saya itu waktu itu sholat, lagi enak-enak sholat. Tapi masalahnya sholat itu siang hari. Ya. Oh, lagi enak-enak sholat, mau diguyur sama air pakai ember, cepur katanya. Ya berhubung lagi sholat ya saya selesaikan dulu sholatnya. Iya. Begitu saya sholat, saya toleh. Tahu saudara, kalau sholat tuh minta yang nyiram saya air guyur gitu Iya. apa? Sambil muring-muring dia bilang gini. Sholat toh gak kira jeblok duit toko langit. Ya. Udah lo kan lo mergawe gitu. Nah. Nah itu saya diguyur pakai ember. Iya. Mangkal saya waktu itu. Ya. Ingin saya buktikan bahwa duit jeblok toko langit itu nyaman. Ya. Bar diguyur itu saya pergi. Bar diguyur itu saya pergi pemirsa. Saya pergi berangkat kerja
Dan saya nggak pulang. Karena saya ingin buktikan duit jeblok ke langit. Karena saya sholat. Dilalah. Tepak. Sembarang kali rejamnya tepak. Ali-ali gue laku. Ya. Nah, ali-ali gue laku. Tak bawa neng omah. Mergo kon guyur. Jadi oleh duit. Nembok nggak guyur. Aku panjat sholat. Kelewatan itu jamnya. Nah setelah dia guyur, sadar kan itu bangun dari itu, alih-alih kupayu, itu yang membuat saya tidur 1 tahun. Karena alih-alih kupayu iso gawe mangan setahun. Nah, tapi apa yang terjadi 1 tahun kemudian? Tambah goblok. Karena sing nempel sampean kuwi asline ora kok Allah, apa-apa Allah ngene iki ndak bisa. Itu loh. Karena nanti akan bergaris lurus sebanding itu ya dengan rasiomu itu, dengan logikamu itu. Makanya hari ini ternyata bayangan saya inner beauty itu punya perempuan. Bukan. Jadi dulu bayangan saya ketika sebut inner beauty kan kecantikan tuh. Ya, lahirnya kan itu dari dalam, Mas. Laki-laki punya inner beauty. Karena waktu itu saya kalau mendengar inner beauty itu nontonnya Miss Universe, maka inner beauty itu punya perempuan, jadi karena tidak dengan dimiliki. laki-laki Ya, wajar. akhirnya inner beauty itu punya perempuan. Tapi malam ini kan saya bercerita ternyata inner beauty adalah mitokondria, Ya, menghidupkan sel-sel yang ada di dalam Dalam. tubuh kita, sehingga kita bisa beresonansi, iya, mendengarkan isyarat dari sel-sel itu itu, tadi. sehingga ketika move in di-on-kan oleh anggota tubuh yang Anggota lainnya. tubuh dari luar itu. Anggota tubuh dari luar. Karena ada respon dari alam semesta, jadi itu terjadi konektivitas. Ya. Nah itu loh sesungguhnya. Makanya mengapa saya itu selalu ngomong menyentuh yang di dalam dulu. Karena begitu jenengan kok hidup dari dalam generatornya itu sudah kamu sadari hidupnya. Ya. Karena selama ini jantungmu berdetak apa-apa itu kan jarang kamu Tidak sadari. kita sadari, benar. Itu padahal sumber inner beauty. Selalu kita menyebut itu dua kesadaran. Ya, salah karena itu sesungguhnya sumber inner beauty itu dulu. Makanya orang itu Generator harus dari bahasanya. betul, orang itu harus move in dulu. In Ya. itu menyalakan semua generator yang ada dalam dirimu dengan kesadaranmu itu. Sehingga nanti bisa merespon ada apapun signal dari luar tubuh. Sehingga oh iki alarm sudah bunyi. Kamu nanti bisa menelusuri itu sebetulnya. Sehingga apa yang ada di fisikmu sakit itu kan sesungguhnya munculnya kamu tidak bisa menerjemahkan signal yang telah diolah dalam tubuhmu itu sehingga kamu sampai jadi kanker. Penyimpangannya sudah berlebihan. Akhirnya nanti menimbulkan sesuatu yang penyimpangan itu tumbuh dari dalam akhirnya. Nah itu yang nggak boleh. Dan itu ditolak oleh tubuhmu sebetulnya. Cuma karena sudah mengakar, kalah nanti mitokondriamu itu. Selmu sendiri akan kalah. Tidak terdengar lagi, tidak terasa lagi, alias mati rasa. Terus ini contohnya, awak dia kepek pertama kali pun berdek. Tapi begitu berkali-kali kamu lakukan, berdekmu hilang. Oke. Itulah jenengan jadi goblok. Karena apa? Terlalu kafirmu nemen. Akhirnya nggak terbuka ini. Karena sesungguhnya kita ini ngomong vibrasi halus, makanya tak buka. Makanya melakukan apapun jenengan iku wis melek, ya melek. Tapi jenengan kok ngerti enek maneka warna sing mbok delok, jangan kamu maknai, jangan kamu nilai. Itulah nanti kamu bisa di situ khusyuk. Itu loh, kekhusyukannya di situ. Lah melanggengkan kekhusyukan itu, kamu menggunakan cara pikir dan daya akalmu itu dengan kecerdasanmu untuk adaptasi terhadap lingkungan, perubahan. Itu kembali ke somat itu tadi, kembali ke sumpahmu terhadap sang pencipta itu tadi. Sesungguhnya semua ke situ gitu loh. Sehingga jenengan kuwi iso mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bisa. Jadi nanti wujudkan la ilaha illallah itu yang membentuk ya sel-sel itu sendiri karena terdiri dari semua vibrasi. Itu sesungguhnya. Makanya hati-hati, makanya sholat atau apapun ya yang sangat baik adalah ya delok begini. Malah amati sesungguhnya gimana, rasakan dengan kesadaran. Kalau tidak berarti makanya sampai harus 5 kali menjadi 17 rakaat itu karena kamu bisa menjalankan itu nanti. Karena itu kan aliran semua.
alirannya bisa kamu rasakan tapi dengan kesadaranmu, bukan kamu terus tidak sadar seperti orang kesurupan. Makanya lucu nanti kalau terjadi gitu. Berarti secara tidak langsung di dalam kita melakukan ritual sholat, Iya, kita sedang melatih mitokondria kita rasakan, iya, mati dengan waktu yang seukuran sholat itu tadi. iya, iya. Sebenarnya berarti kita tidak perlu, ya kalau di luar itu mau tambah-tambah silakan lah, seperti Silakan. olahraga, latihan semakin baik. Iya, tidak Tetapi menafikan. sebenarnya di situ itu tempatnya berarti ya. Iya, sesungguhnya bagaimana mitokondriamu itu bisa kamu stimulus dengan kemurnian oksigen itu. Karena mengapa? Esensinya mitokondria itu sesungguhnya sosok perwujudan Allah itu sendiri. Menurut saya, kok gini loh, jangan diartikan piye loh. Aku itu wes Nur, deh, petunjuk kecerdasan. itu Kang kamu Teddy. gimana? Itu kamu buktikan sendiri. Ketika Nanti kita kamu sikat tadi dulu. Kang Teddy bilang kalau kita dari mana atau nggak ngapa-ngapain mau nonging, itu tadi gimana itu? Itu karena sebetulnya ada sinyal di dalam tubuhmu yang tidak bisa Kak Terdeteksi. tidak bisa terdeteksi, ada hambatan aliran yang harusnya kamu kalau sudah terjadi seperti itu diam sejenak. Apa itu boleh saya Kata. sebutkan huldi yang lain? Ya otomatis kalau di yang Oh. lain itu akan Ya. saya gini aja ya, permisal. Saya itu pernah mau dimasuki sesuatu sebetulnya dulu itu saat mondok, sering puasa, sering melakukan ritual yang macam-macam kejadian langit yang pecah gini-gini. Saya punya itu sebetulnya. Cuma kan itu nggak tak pakai gitu loh. Saya nggak mau itu. Karena bukan ini kok gitu loh. Ada keganjilan. Kok ini gini ya? Kok ini gini ya? Aku kok jadi gini ya? Ya, bukan itu. Itu loh. Pemirsa, Nur, petunjuk kecerdasan. Sampai di season ini, the magic of human itu semakin saya dapatkan. Saya tidak menafikan kamu dulu itu sungguh terlalu. Ya, artinya kita membayangkan sesuatu yang di luar nalar, di Ya. luar logik. Ya kamu Dan itu ditarik kita ke inginkan. ruang irasional. Nah, tetapi hari ini, hari kesekian yang disampaikan Kang Teddy, semoga, amin ya Rob, Ya, enggak usah semoga udah kamu Artinya- jalani kok. bener. Saya ingat pepatah kakek nenek saya yang mengatakan Quran itu nanti hilang tulisannya. Ya, Ketika Quran itu hilang tulisannya, boro-boro hafal 30 juz, ya, wong 1 juz saja ndak hafal. ya. Terus bagaimana mewujudkan kalimat thayyibah itu? Ya nanti yang Tidak menunjukkan- mungkin, kan? Ya Untuk sangat. saya Ya. tak ngomong orang, untuk Ya. saya tidak mungkin dong nggak hafal kok. Ya, Tapi ketika kufunya sudah saya dapatkan, ya, selama bernapas, ya. ya sudah, asalnya tidak tahu kembali ke tidak tahu lagi. Iya, Aja. wes gitu ya nanti Simple. mewujudkan diri-dirimu Iya, itu. sendiri. Artinya ketika CCTV saya dibuka kembali, Ya, oh iya kamu biar ngene tapi mari ngono-ngono, kan selesai. iya selesai. Semudah itu sebetulnya. Cuma kan kita kebingungan. Dulu kamu melanggar aturan, bar oro sadar, lah kan saya ini jadi adik yang Ya, melanggar peraturan. Quran Itu itu saja. bisa menjakati dirimu. Aslinya itu. Mirsa, Nur petunjuk kecerdasan. Betapa hari kesekian, alhamdulillah, muji Gusti Kang Mo Agung. Kalau pakai bahasa ini gini, Allah yang maha tinggi, Ya. maha mulia, mulia. Tinggi bukan di langit loh ya. Ya, sudah paham. Makanya saya tadi ganti mulia. Karena kalau tinggi nanti bayangannya ke atas lagi. Ketika mulia, ya benar-benar ya nggak ada lagi nama padangan kata. Ketika Iya. mulia ya sudah selesai. Ya. Makanya ada logam mulia. Iya. Nah, ya, logam mulia kan emas Ya. 24 karat. Ya. Apalagi pembandingnya Iya. tidak ada. Logam murni, Iya. iya kan? Ya itu saja. Nah bagaimana
tulang belulang, kulit mengulit, mata memata, anggota tubuh ini menjadi murni. Mulia akhirnya kan? Ya. Dengan sendirinya. Kalau sudah mulia, useless. Sekarang makanya menurut saya penemuan secara saintifik, kalau mata nggak bisa memandang, kamu akan meneliti sel, meneliti konfigurasi darah kan pakai mikroskop berapa kali suhunya. Itu artinya kan kamu butuh mata tambahan gitu. Nah, makanya sampai sedetail itu Allah. Oh iya kok dicontohnya ngono. Lah kok awakmu wis duwe mata melek malah merem kan lucu nek tak ngonokne awakmu lak mati karo rumus ke ilmu saintifik. Iya, nyatanya saintifik di laboratorium meneliti segala sesuatu yang tidak tampak secara kasat mata bahasanya. Kan dia pakai surya kontong atau pakai mikroskopik, pakai endoskopik, terserah lah dengan bahasa apapun itu. Tujuannya untuk apa tak tahu? Memperjelas, Ah, menampakkan yang tidak tampak, nah, melihat yang tersembunyi, nah, atau apapun bentuknya yang tidak terlihat jadi terlihat, yang tidak diketahui jadi tahu, ya bahkan yang lembut halus pun bisa terlihat. bisa terlihat. Dan Ya. itu semua nanti yang bisa merasakan dirimu sendiri, Mas. Betul. Yang bisa melihat itu dirimu sendiri. Betul. Karena sesungguhnya konsekuensi logis hidup itu kamu tidak bisa terlepas dari dimensi ruang yang melingkupi itu. Bagaimana dengan kalimat bangun orang-orang yang berselimut? Maksudnya Itu ya bagaimana? kemarin kan sudah orang-orang yang berselimut itu ya selimut itu jangan kamu pakai berselimut. Artinya kamu tuh ketutup dengan selimut gitu aja. Tutup itu kan berarti ya kafir karena kafir dari kata-kata kafir itu. Bukaan covermu sehingga cover kalau sudah terbuka pandanganmu nanti menjadi terbuka. Nah, Buka pemirsa, safanya lepas. nur petunjuk kejelasan. Selama ini kita kan selalu mengkafir-kafirkan, tapi kita tidak tahu makna kafir itu Kafir itu apa. sendiri. Bukan orang di sebelah sana, di sebelah sini, di sebelah sono, bukan. Kafir itu artinya cover, tertutup, dan melekol dan dibuka. Inner beauty-mu yang tertutup Nah. sehingga tidak bisa nampak Tuh. di luar itu. Jadi bukan kopar kafir, Iya. bukan. Makanya bagaimana kamu memunculkan sesungguhnya sesuatu yang unlimited di dalam dirimu itu. Tapi dengan cara apa pendekatannya? Ya dengan dirimu sendiri. Caranya gimana? Saya akan ngomong. Coba sekali telepon. Kamu tuh ditenangkan, diem, santai, rileks, jangan terpejam. Terus saat begitu itu sebaiknya harus ada penerangan yang cukup. Sehingga ada gerakan apa itu ternyata berimu enak celeng seperti Ojo gelap-gelapan. nah gitu loh, maksud saya gitu. Jadi kita yang real aja lah, yang fair. Bahas Quran tuh yang fair karena dirimu sudah fair, dirimu tuh sudah penuh keterbukaan. Dengan adanya telingamu bisa mendengarkan itu kan keterbukaan sebenarnya. Dengan mata kita bisa melihat itu kan keterbukaan. Makanya mumu, kamu nek moco aja merem, Ya tidak bisa lah, nggak terlihat. kecuali memang kamu buta harus pakai dibantu dengan perabaan ini ya, Brook Braille. Itu memang pengecualian sehingga antara orang buta dan tidak buta kan ada, kamu bisa membedakan dan ada buktinya. Allah seperti itu biar kelengkapannya itu ada cukup. Dan itu kita dibutakan oleh sistem. Ah betul lah. Karena gitu. dibutakan oleh sistem, akhirnya yang menang yang punya sistem. Iya, lah Kita memang jadi kita tuh buta. dibodohkan. Makanya sesungguhnya inner beauty-mu itu dibodohkan dengan cara apa? Dibanyaki kulti itu dengan konsep. Ya. Sehingga ditutup, didogma, didoktrin, ditutup, didogma, didoktrin itu. Tapi orang sana sendiri pinter karena terbuka terus. Nah, jadi kalau ada orang rapat tertutup berarti kita katanya digo. Roy. Ya, itu pemirsa.